Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sendiri Valencia Calul Almatina dengan digit terakhir 315. Saya Inadiba Cinta Surakusumo dengan digit terakhir 019. Saya Bentar Putra Anggara dengan digit terakhir 054. Dan saya Nuriksan dengan NIM digit terakhir 070. Oke, jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita yaitu berupa animasi Scratch. Kelompok kita akan mengangkat topik yaitu catcalling. Objek yang mendapat catcalling pada cerita kita yakni seorang laki-laki yang berprofesi sebagai seorang dokter. Mengapa kita memilih topik catcalling pada laki-laki ini? Karena kebanyakan masyarakat masih mengesampingkan kurangnya kesadaran bahwa selain cewek, cowok juga rentan menjadi korban catcalling. Oke, berikut hasil video dari kelompok kita. Halo. Perkenalkan semua, nama aku Timothy dan saat ini aku sedang berprofesi sebagai seorang dokter. Di sini aku bakal ceritain pengalamanku dapat catcalling. Kalau nggak salah waktu itu. Di pagi yang cerah, Timothy berangkat ke rumah sakit. Di satu perjalanan, tiba-tiba Timothy bertemu dengan seorang cewek. Cowok, godain aku dong. Apaan sih ini cewek? Tiba-tiba gangguin aja. Maaf mbak, permisi, saya lagi buru-buru. Untuk pasien berikutnya, silakan masuk. Omo, ketemu lagi. Jangan-jangan kita jodoh. Kok bisa ketemu lagi sama ini cewek? Timothy terkejut bisa bertemu lagi dengan cewek yang tadi ia temui di jalan. Sudah ya mbak godain sayanya. Emang mbaknya kesini ada keluhan apa? Ih, kok gitu sih? Ya udah, jadi gini dok. Saya tuh BAB terus dan mual-mual juga. Oh, kalau begitu sudah berapa lama keluhannya mbak? Sudah seminggu sih dok. Kalau gitu kamu itu menderita diare. Dan untuk resep obatnya bisa mbak tebus di bagian farmasi. Udah, gini aja dok. Gak mau lama-lama deket sama saya. Iya sudah ya mbak, silakan keluar karena banyak pasien yang menunggu. Timothy terkesan terburu-buru dalam melayani pasien tersebut karena ia merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang diberikan oleh sang pasien. Waktu jam pulang pun tiba. Timothy menyempatkan diri untuk mampir di sebuah kafe untuk bersantai. Saat berada di kafe tersebut, ia tak sengaja bertemu temannya. Hey Dani, my friend. Kebetulan banget nih kita ketemu di sini. Widih, kenapa nih teman dokterku kesini? Gue sebenarnya mau ngopi, cuma karena ketemu sama lu jadinya mau curhat. Boleh gak? Boleh lah kalau curhat. Emang mau curhat apaan? Jadi gini, tadi tuh gue ketemu cewek yang genit banget ke gue. Dan sialnya, dia jadi pasien gue tadi. Sama gue juga masih terus digodain. Jadinya gue ngerasa risih banget gitu. Alah Timo, gitu aja kok risih. Harusnya kamu itu senang karena didekati cewek. Oh, harusnya gitu ya. Ya iyalah. Aku balik dulu ya. Kayaknya ada yang kelupaan di rumah sakit. Oh ya udah kalau gitu hati-hati di jalan. Timothy meninggalkan kafe itu dengan perasaan yang kurang terpuaskan dengan respon sang teman terhadap ceritanya tadi. Timothy akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Siska untuk bercerita lagi perihal kejadian yang tidak mengenakan yang ia alami. Woi, Timo, ngapain lo kesini? Sorry ganggu waktu dulu Siska. Gue mau curhat nih sama minta pendapat ya, lu kan bijak. Ah, bisa aja lu. Ya udah, emang mau curhat apaan? Jadi gini, tadi kan gue ketemu cewek yang godain gue. Dan itu buat gue risih banget tau gak? Oh, berarti lo yang kena yang namanya pelecehan verbal atau catcalling. Terus kalau kena catcalling kita harus ngapain dong? Saran gue sih, nextnya kalau lo dapet catcalling kayak gitu jangan diem aja. Coba beraniin diri buat negur si pelaku dengan tegas supaya mereka bisa tahu tindakan mereka itu mengganggu. Pokoknya ya, tindakan catcalling itu benar-benar gak bisa diterima. Oh begitu ya, kalau gitu makasih loh sarannya. Timothy pun akhirnya terpuaskan dengan jawaban Siska. Jadi, begitu pengalamanku mendapat catcalling. Mayoritas perempuan menjadi korban catcalling. Dan sedihnya banyak yang tidak merasa menjadi korban karena kegiatan jahat itu dianggap sebagai guyonan saja. Lantas, apakah catcalling hanya terjadi pada perempuan saja? Tentu saja tidak. Cowok juga rentang menjadi korban. Sayangnya, kesadaran cowok menjadi korban catcalling lebih rendah ketimbang cewek.
Banyak cowok yang justru merasa tertantang ketika cewek menggodanya. Memang ada beberapa kalimat yang pantas bisa dianggap pujian, tetapi kita tidak tahu apakah orang tersebut menerima itu dengan baik atau tidak. Tidak usah takut untuk menunjukkan bahwa tidak nyaman mendapatkan catcalling. Maka dari itu, perlunya meningkatkan pengetahuan untuk membangun relasi sehat dan sikap saling menghargai agar tidak timbul niat untuk melecehkan ataupun melakukan tindakan kekerasan seksual. Sesuatu yang menjadi biasa terjadi dalam waktu yang lama akhirnya dimaklumi untuk terjadi, padahal semua itu salah. Berdasarkan video tadi, itu kelompok kami menggunakan 4 sprite dan 10 backdrops, yang mana salah satunya adalah nama kelompok dan bawahnya narasi akhir. Dan untuk balok yang digunakan atau kode yang digunakan untuk sprite Timothy ini, yang pertama untuk mengawali kita pakai when green flag click, yang mana ini saat bendera hijaunya ditekan akan untuk memulai semuanya. Dan balok lainnya saya pakai switch drop to yang untuk mengganti latar, lalu hit untuk menyembunyikan sprite, lalu ada wait yang mana ini untuk menunggu apabila karakter lain bicara, itu Timothy-nya harus nunggu dulu, di wait. Lalu di sini ada juga set size to untuk mengubah ukuran sprite sesuai ukuran melalui persen, yang mana di sini ada set size to 100%, di mana untuk mengubah ukuran 100% ukuran normalnya. Lalu ada go to X dan Y way, ini untuk mengubah posisi sprite-nya ke posisi yang kita inginkan atau kita tentukan. Lalu ada switch costume to gerakan yang ingin dipilih ya, untuk menentukan gerakan mana yang sesuai untuk dialog yang ingin diucapkan oleh karakter sprite tadi. Lalu ada say. Nah, di sini say saja karena tadi ada say hello ya kan, itu saya pakai itu karena singkat, balon teksnya untuk balon teks singkat itu kalau 1 detik aja. Lalu ada say, lalu dikasih teksnya, lalu ada for second untuk berapa detik, itu untuk balon teks yang bertahan sesuai waktu yang ditentukan. Lalu ada start sound ini dimana untuk membuat suara terhadap balon teks yang telah ditulis, diketik. Start sound-nya berapa detik, karena itu balon teksnya juga berapa detik, bisa lebih sedikit untuk balon teks. Lalu ada glide, ini untuk menggeser. Yang tadi misalnya kalau di jalan di jalan raya, itu kelompok kami pakai glide untuk menggeser untuk jalannya dari grid yang ditentukan X ke Y-nya yang telah ditentukan. Selama berapa detik kan glitch, waktunya berapa second to X, Y. Untuk menentukan posisinya ke X, Y-nya itu berapa detik. Lalu ada play sound until dawn, yang mana ini biasanya saya gunakan untuk narator, bisa scroll untuk yang until dawn. Ya ini nih stop. Ini Timothy terkejut bertemu cewek lagi seperti itu. Itu untuk agar tidak diganggu oleh spirit Timothy-nya, biar tunggu sampai selesai. Tapi meskipun itu nggak berefek sama spirit lain, yang spirit lainnya harus dikasih balok wait untuk menunggu. Lalu di sini ada balok yang saya ulang-ulang, bisa scroll untuk yang balok diulang-ulang. Itu tadi di video ada yang spirit karakternya jalan, belok dikit dari jauh, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu sini saya pakai bisa scroll yang diulang-ulang itu, yang banyak. Ya ini. Nah di sini saya pakai change size by 5 atau 5, ini untuk satuan, 5 satuan, yang mana yang digunakan untuk mengubah ukuran sprite tapi secara satuan. Jadi kelipatan naik gitu. Jadi untuk glide-nya selama 0,5 detik itu ke X, Y-nya berapa, itu digeser dikit ke depan, tambah ke depan, tambah ke depan, tambah ke depan, itu naik 5 kelipatan 5 ukurannya. Dan untuk balok-balok lainnya juga seperti balok yang saya katakan tadi, cuma disesuaikan tempatnya, bisa scroll sampai bawah. Nah, ini semua ini disesuaikan tempatnya. Baloknya sama dengan yang saya katakan lagi pula fungsinya juga sama. Saya tempatkan di sini.
Dan narator juga digabung sama Sprite Timothy karena ini Timothy-nya sendiri merupakan karakter utama, jadi naratornya dimasukin ke baloknya Timothy. Dan untuk karakter lainnya dipersilakan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Saya melakukan voiceover kepada karakter Ica, di mana Ica yang melakukan catcalling kepada Timothy. Yang pertama, when backdrop switch to latarnya, untuk aba-aba apabila latarnya diubah karakter selain Timothy harus dilakukan sesuatu. Di sini balok kuning itu dikombinasikan dengan hide, sehingga apabila latar berubah, mereka yang diberi balok hide akan hilang dan sprite tidak akan bertumpuk. Nah, yang kedua itu ada show. Di sini show itu untuk memunculkan sprite karakter, memunculkan karakter Ica. Yang ketiga itu ada switch costume tuh, itu gerakan sprite yang dipilih untuk menentukan gerakan mana yang sesuai untuk alur ceritanya. Nah, untuk keempat maksudnya ada go to XY, ini untuk memposisikan sprite. Terus yang kelima ada glide. Glide itu waktunya untuk meluncurkan karakter dari posisi sebelumnya ke posisi yang lain yang diinginkan. Dan selanjutnya ada switch costume to, itu gerakan yang tadi untuk menentukan gerakan mana yang sesuai untuk layar ceritanya. Dan yang ketujuh ada start sound, itu pilih atau record suara yang ingin diinginkan. Ini di sini itu untuk memasukkan suara baik atau secara record atau upload. Untuk upload bisa dilakukan di bagian kiri atas, klik kata sound dengan logo speaker, kemudian arahkan kursor ke logo lingkaran, ada gambar sound menyala, lalu pilih upload dengan logo panah ke atas dan logo mikrofon untuk direkam. Nah, yang terakhir ada say. Say ini di sini karakter Ica say isi teks for angka waktunya seconds, itu untuk membuat balon teks yang bertahan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, untuk ke bawah selanjutnya ini tuh hanya mengganti backdrop yang diinginkan. Seperti ini, when backdrop switch to latar berapa yang diinginkan, dan kode-kode sama yang di atas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan karakter Siska. Karakter Siska merupakan teman Timothy yang terpercaya untuk dilakukan curhat. Yang pertama itu ada when backdrop switch to pilih latarnya, balok kuning itu dikombinasikan dengan hide. Kenapa? Karena sehingga apabila latar berubah, mereka yang diberi di balok hide itu akan hilang dan sprite tidak akan muncul. Selanjutnya ada show. Show tadi sama untuk memunculkan karakter sprite itu si Siska. Terus ada switch costume, gerakan sprite yang dipilih untuk menentukan gerakan mana yang sesuai untuk alur ceritanya. Terus ada go to XY, di sini saya menggunakan 100, X-nya dan Y-nya itu min 85 untuk memosisikan si sprite, si karakter Siska itu. Terus ada start sound, tadi seperti yang tadi untuk memasukkan suara baik secara record atau upload. Terus ada say isi text, di sini juga si Siska pakai yang say isi text for angkanya waktu seconds-nya, itu bisa dilihat di situ untuk membuat balon teks yang bertahan sesuai waktu yang diinginkan. Terus ada wait di sini. Wait itu waktunya seconds untuk digunakan pada saat karakter lain bicara, maka karakter lawan akan menunggu hingga dialognya selesai. Kalau tidak menggunakan wait, suaranya dan balon teksnya akan bertabrakan. Selanjutnya, pengolahan balok seperti yang saya jelaskan. Dan terakhir itu ada when backdrop switch to, untuk menghilangkan karakter Siska dari backdrop selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bentar. Oke. Di sini karakter Dadi ini sebagai temannya Timo. Di pertama ini backdropnya ini di latar ke-6, yaitu di kafe untuk mengubah latar. Terus show itu untuk memunculkan sprite. Ada lagi itu switch custom, di mana custom ini ada 4, yang dimana custom ini gerakan sprite yang dipilih untuk menentukan gerakan suatu dengan alur cerita. Terus weight-nya ini di sini ada 5 bagian, yang dimana ada beberapa detik. Seperti weight pertama ini ada 10 detik, weight kedua ini ada 5 detik, dan weight ketiga ada 11 detik,6, dan weight keempat ini ada 3 detik, dan weight terakhir ini ada 3,7 detik.
Eh, Terus Star Sound ini yang dijelaskan Cinta sama aja. Di sini soundnya ini ada mau scroll, soundnya ini ada 7 sound yang dimana masing-masing sound ini ada kata yaitu C, yang dimana isi teks for itu angka waktu untuk membuat balok teks yang bertahap sesuai waktu yang ditentukan, yaitu masing-masing waktu ini ada beberapa detiknya berbeda-beda. Terus yang terakhir ini scroll lagi, eh, backdrop untuk selanjutnya yaitu latar berikutnya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kita mengenai pembuatan video animasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.